Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Ratna Prajna Puspitasari dengan NIM 53042242237, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Di sini saya akan menjelaskan dua program. Yang pertama, program mengenai konsep array object as argument in function yang dapat dilihat pada contoh berikut. Di sini mendefinisikan sebuah fungsi dalam bahasa Python yang digunakan untuk mencari nilai maksimum dalam sebuah array. Fungsi ini memiliki mekanisme untuk mengatur array yang kosong, kemudian mengiterasi melalui elemen-elemen array untuk menemukan nilai maksimumnya. Selanjutnya, hasil nilai maksimum kemudian dicetak ke layar. Dapat dilihat pada deskripsi kode di sini. Pada baris kedua, kode dimulai dengan mendefinisikan sebuah fungsi bernama fin maksimum yang menerima sebuah parameter r yang merupakan array yang akan dicari nilai maksimumnya. Di dalam fungsi fin maksimum ada pengecekan menggunakan kondisi if len r sama dengan 0 untuk memeriksa apakah array tersebut kosong. Jika ya, fungsi mengembalikan non sebagai nilai maksimum yang menunjukkan bahwa tidak ada nilai maksimum yang dapat ditemukan dalam array kosong. Selanjutnya, variabel MaxValue. MaxValue diinisialisasi dengan elemen pertama dari R yang digunakan sebagai nilai maksimum awal. Kemudian menggunakan loop for di sini untuk mengiterasi melalui semua elemen dalam array R. Di setiap iterasi, elemen dapat dibandingkan dengan MaxValue. Jika elemen saat ini lebih besar dari MaxValue, maka MaxValue diperbarui dengan nilai elemen tersebut. Setelah iterasi selesai, fungsi mengembalikan nilai MaxValue yang merupakan nilai maksimum dalam array. Berikutnya, sebuah array myNumbers diinisialisasi dengan beberapa angka. Sebagai contoh, ada angka 12, 45, 7, 23, 56, 34, 67, dan 89. Fungsi fin maksimum dipanggil dengan myNumbers sebagai argumen dan nilai maksimum yang ditemukan disimpan dalam variabel MaxNumber. Sini. Nilai maksimum selanjutnya akan dicetak ke layar dengan pesan yang sesuai dengan penanganan khusus jika array kosong. Lalu hasil output yang diberikan pada shortcode sekali ini menghasilkan output dengan nilai maksimum dalam array 89. Jika array myNumbers tidak kosong, maka outputnya akan mencetak nilai maksimum dalam array tersebut. Jika array kosong, maka pesan yang sesuai yang akan dicetak. Dengan shortcode dan penjelasan ini, kita dapat dengan jelas memahami cara kerja dan tujuan dari program yang digunakan untuk mencari nilai maksimum dalam sebuah array. Program kedua yaitu mengenai konsep multi-inheritance. Dalam pemrograman berorientasi objek, multi-inheritance sendiri adalah konsep yang memungkinkan sebuah kelas untuk mewarisi sifat dari lebih dari satu kelas induk. Dalam bahasa pemrograman Python, fitur ini dapat digunakan untuk menggabungkan metode dan atribut dari beberapa kelas yang berbeda ke dalam satu kelas anak. Di sini ada contoh sederhana penggunaan multi-inheritance dalam Python dengan menggunakan 3 kelas, yaitu kelas A, kelas B, dan kelas C. Pada kelas A adalah kelas pertama yang memiliki metode bernama method A. Berikutnya ada kelas B. Kelas B adalah kelas kedua yang memiliki metode bernama method B. Yang ketiga ada kelas C. Kelas C adalah kelas ketiga yang melakukan multi-inheritance dari kelas A dan kelas B. Dengan melakukan multi-inheritance, kelas C mewarisi metode A dari kelas A dan metode B dari kelas B. Dan ia sendiri juga memiliki metode sendiri, yaitu metode C, yang memungkinkan kita untuk memanggil metode dari semua kelas yang terlibat dalam multi-inheritance. Oke, setelah itu penggunaan multi-inheritance itu sendiri. Dalam penggunaan ini,
kita memanggil metode dari objek C untuk menunjukkan bagaimana multi-inheritance bekerja dalam praktiknya, yaitu ada OBJ method A, OBJ method B, OBJ method C. Setelah memanggil semuanya, kita mendapatkan hasil output seperti di sebelah kanan ini. Dengan demikian, penggunaan multi-inheritance dalam Python kelas C mewarisi metode dari kelas A dan B serta memiliki metode sendiri yaitu C. Ini adalah salah satu cara yang dapat digunakan untuk membangun struktur hierarki kelas yang lebih kompleks dalam pemrograman berorientasi objek. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.